Ketua kelasnya silakan pimpin doanya dulu. Teman-teman, sebelum kita membuka pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, absen. Abial Al-Aziz ada? Hadir. Atrio Febrian. Hadir. Araul Islami. Hadir. Arya Maulana. Hadir. Dapat Zuhrub. Hadir. Faris Maulidin. Hadir. Oke, jadi hari ini hadir semua ya. Oke, jadi sebelum kita masuk materinya, apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Oke, alhamdulillah. Jadi materi kita pada hari ini itu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, itu santri dapat menguraikan pengertian gerak setelah mendapatkan penjelasan dari guru dengan baik. Yang kedua, santri dapat menjelaskan apa saja unsur-unsur dalam gerak setelah mendapat penjelasan dari guru tentang unsur-unsur dalam gerak dengan baik. Yang terakhir itu, santri dapat menyebutkan besaran. Besaran itu ialah sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Unsur-unsur dalam gerak setelah mendapatkan penjelasan dari guru tentang unsur-unsur dalam gerak dengan baik. Oke, sampai sini paham tujuan pembelajaran kita? Oke, selanjutnya. Oke, amatilah dulu gambar-gambar di bawah ini. Ada 3 gambar. Ada gambar apa aja? Oke, berlari. Apa lagi? Kita. Nah, apa lagi? Daun putri malu. Oke, daun putri malu. Oke, apa yang jadi persamaan ketiga gambar ini? Sama-sama. Oke, sama-sama makhluk hidup. Apa lagi? Sama-sama bergerak. Berlari artinya dia menunjukkan adanya pergerakan. Oke, daun putri malu, kenapa dia disebut bergerak? Kenapa? Bukan dari pasangan. Oke, ketika mendapatkan sentuhan atau rangsangan. Selanjutnya, belum saya jelaskan, ada yang tahu apa itu gerak? Oke, angkat tangannya, ada yang tahu? Oke, Handika Dipasya, berdiri, sebutin. Gerak adalah berpindahnya tempat atau berpindahnya posisi. Oke, udah. Boleh, jadi pengertian gerak. Suatu benda dapat dikatakan bergerak apabila dia mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan dalam selang waktu tertentu. Oke, dari definisi di atas, benar apa yang dibilang tadi Handika Dipasya bahwa bergerak atau gerak itu adalah berpindahnya tempat atau berpindah posisi. Sampai sini bisa? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Oke, setelah pengertian gerak, selanjutnya ada unsur-unsur dalam gerak. Unsur-unsur dalam gerak itu ada 4. Yang pertama, jarak dan perpindahan. Yang kedua, kelajuan dan kecepatan. Yang ketiga, kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Yang keempat, percepatan dan perlambatan. Oke, untuk hari ini kita cuma bahas jarak dan perpindahan sama yang kelajuan dan kecepatan. Ini materi ini kita lanjutkan untuk minggu depan. Kita bahas satu-satu dulu. Jarak dan perpindahan. Oke, sebelum saya jelaskan, ada yang tahu apa itu jarak? Silakan angkat tangannya. Jarak. Oke, Desi, berdiri dulu. Kita sebutkan contoh dari jarak itu apa? Jarak itu seperti jarak perbedaan tempat seperti saya dan teman saya asli. Oke, terima kasih. Oke, jadi jarak itu menunjukkan jarak. Jadi misalnya jarak Gazi sama Ustazah berapa meter, jarak Gazi sama Hasbi berapa meter. Bisa ya? Oke, lanjut. Satunya perpindahan. Ada yang tahu apa itu perpindahan? Oke, silakan berdiri. Contohnya apa? Contoh perpindahan. Perpindahan adalah perpindahan saya dari asrama menuju ke kelas. Oke, sudah cukup, terima kasih. Oke, ngerti ya? Jadi contoh awalnya tadi, perpindahan itu adalah dia yang awalnya berada di asrama berpindah tempat jadi berada di ruang kelas. Contoh lainnya apa? Oke, kalau misalnya dari ruang kelas balik lagi ke asrama kan berpindah lagi. Dari asrama ke masjid berpindah jadinya ya. Oke, sampai sini paham pengertian perpindahan? Paham.
Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal. Jadi tolong baca dulu contoh soalnya. Sultan berangkat sekolah dari rumah dengan menggunakan sepeda. Sultan bergerak ke arah barat sejauh 800 meter. Oke, barat 800 meter. Lanjut. Kemudian bergerak ke utara sejauh 600 meter. Belok ke utara 600 meter. Dan Sultan sampai di sekolah. Tentukanlah jarak dan perpindahan yang ditempuh Sultan dari rumah ke sekolah. Oke, yang ditanya jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan. Oke, dari soal cerita tadi bisa kita buat analoginya jadi seperti gambar segitiga. Oke, yang bagian 800 meter ini sebagai apa ya kalau di segitiga? Oke, alas. Alas itu kita lambangkan dengan apa? A. Sisi yang ini, sisi tegak atau tingginya, lambangnya apa? B. Oke, yang ditanya sisi miringnya apa? C. C. Jadi yang perlu kita cari apa? C. Oke, sebelum masuk ke perpindahan kita cari jaraknya dulu. Jadi jarak tinggal dijumlahin ya. 800 ditambah 600. Berapa jadi? 1400. Oke, 1400 meter. Dari perpindahan apa rumusnya kalau yang ditanyanya C? Oke, nilai A-nya berapa? 800. Oke, 800 kuadrat ditambah B-nya? Oke, 600 kuadrat. 800 kuadrat berapa? 6400. Berapa? 640 ribu. Oke, 600 kuadrat berapa? 120.000. Oke, sekarang kalau mudahnya 6 kali 6 berapa? 6 kali 6, 36. Oke, 36. Jadi hasilnya 360 ribu. Oke, berapa kalau kita jumlahkan hasilnya? Berapa ini? 1? Oke, 1 juta. Karena ini tadi masih dalam kuadrat, jadi untuk menghilangkan kuadratnya kita akarkan. Akar itu akar dari 1 juta. Oke, akar 1 juta. Bilangan berapa kalau dikuadratkan atau dipangkatkan 2 hasilnya 1 juta? 1000. Oke, jadi jawabannya 1000 meter. Oke, 1000 meter. Oke, sampai sini paham? Paham. Bisa dilanjut ya? Bisa. Oke, yang selanjutnya kelajuan dan kecepatan. Oke, ada yang bisa memberikan contohnya kelajuan dan kecepatan? Kelajuan dulu. Ada yang bisa? Ayo, kelajuan. Oke, Hasbi, silakan. Kelajuan bernilai positif atau tidak diperlambatkan. Rumusnya V sama dengan S per T. Oke, kelajuan. Kelajuan. Kenapa dia dibilang bernilai positif? Duduk lagi. Karena kita hanya mengukur kelajuannya, kecepatannya. Jadi dia tidak mengalami yang namanya perlambatan. Karena itu dia selalu disebut bernilai positif, tidak negatif. Oke, untuk mengetahui kelajuan suatu benda. Kalau misalnya kita naik motor, dari mana kita tahu kelajuan motor itu? Dari mana? Dari mana? Speedometernya. Tahu ya? Oke, bedanya sama kecepatan apa? Oke, kalau kecepatan apa? Oke, Hasbi apa? Kecepatan adalah pemilihan positif dan negatif serta mengalami perlambatan. Oke, terima kasih. Oke, beda ya. Kalau kelajuan tadi dia cuma bernilai positif, tidak mengalami yang namanya perlambatan. Kalau kecepatan dia bernilai positif dan negatif karena dia mengalami perlambatan. Kalau kita misalnya naik motor, kalau misalnya kita nurunin tebing, kecepatan motornya dipercepat apa dia terlambat? Oke, dia percepat apa perlambat? Oke, diperlambat. Kalau misalnya kita naik motor, naik tebing, motornya dipercepat apa diperlambat? Oke, dipercepat. Ngerti ya? Oke, rumus kelajuan tadi V sama dengan S per T.
kecepatan Q sama dengan delta S kuadrat. Oke, ini ya rumusnya. Contoh soal. Siapa? Fajri, baca dulu coba. Contoh soalnya. Arya berlari di lintasan PQR. Selang waktu yang ditempuh Arya dari P ke R adalah 60 menit. Tentukan besarnya kelajuan dan kecepatan berlari Arya dengan ketentuan PQ sama dengan 15 km dan QR sama dengan 8 km. 8 km. Waktunya tadi yang diketahui berapa? 60 menit. Oke, 60 menit. Oke, perhatiin ya. Kalau semisalnya dia pakai kilometer, jadi nanti kita pakainya satuannya ininya jam. Kalau misalnya pakai meter, satuannya nanti sekon atau menit. Jadi untuk yang ini kita pakai yang jam. Oke, 60 menit itu berapa jam? 1 jam. Ya, oke. Yang pertama kita nyari kelajuannya dulu. Kelajuan. Apa tadi rumus kelajuan? Oke, S ini apa? Oke, S ini jarak. Sekarang dari contoh soal yang diketahui sudah ada belum jaraknya? Belum. Oke, belum ada jaraknya. Jadi kita cari dulu jaraknya. Baru bisa masuk ke rumus. Jaraknya berarti 8 ditambah 15. Berapa 8 tambah 15? 23 km. Oke, kalau sudah dapat 23 km ini, berarti bisa langsung masuk ke rumus ya. Jadi S-nya 23 km. Waktunya berapa? 1 jam. Oke, 1 jam. Berapa jadi hasilnya? 23 km per jam. Oke, 23 km per jam. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, lanjut ke kecepatan. Berapa rumusnya tadi? Perpindahan. Sekarang sudah ada belum perpindahannya? Dari yang diketahui ini, sudah ada belum perpindahan? Oke, kita cari dulu ya berarti perpindahan. Oke, yang ditanya sisi apanya? C. Sisi miring atau C? Oke. Jadi rumusnya apa? C kuadrat. Oke, sekarang A-nya berapa? Kuadrat berapa? 44. Oke, 64. 15 kuadrat berapa? 225. Oke, kalau kita jumlahin 289. Kita akarkan ke 289. Berapa? Ke 289. Oke, 17 km. Baru masuk ke rumusnya. Berapa tadi delta S-nya kita dapat? 17 km. Waktunya berapa? 1 jam. 1 jam. Ya, berapa 17 dibagi 1? 17. Satuannya? Kilometer. Oke, sampai sini paham? Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, lanjut. Oke, ini ada latihan soal, ada 3 dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Oke, jadi karena ada 3 soal, kita bentuk dulu kelompoknya jadi 6 kelompok. Dari sini ya, ini kelompok 4, 5, 6. Bisa ya? Jadi tugasnya, kelompok 1, kerjakan soal latihan yang nomor 1. Kelompok 1, 2 ya. Kelompok 1, 2, kerjakan soal nomor 1. Kelompok 3 sama 4, soal nomor 2. Kelompok 5 sama 6, soal nomor 3. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, silakan duduknya berkelompok. Putar kursinya. Hadapan ini. Berkelompok. Oke, jadi sudah kasih waktunya 10 menit ya. Masing-masing kelompok silakan kerjakan tugasnya masing-masing. Silakan bekerja. Nanti ada perwakilan kelompoknya maju ke depan. Jawab soal.
perhatiin ya, terutama yang kelompok 2. Benar nggak jawabannya? Sama nggak sama yang kalian dapat? Kalau ada yang beda ngomong ya. Oke, ini soalnya tadi ya. Kelompok 2, perhatiin jawaban kelompok 1. Benar nggak? Sama nggak sama yang kalian dapat? Oke, sudah? Oke, terima kasih Adia berdoa. Oke, jawaban kelompok 1 yang diwakilkan Adia untuk jaraknya dapatnya 23 meter. Sama kelompok 2 jawabannya? Sama. Oke, untuk perpindahannya dapatnya 17 km, benar? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini Adia, silakan maju di kelompoknya. Kelompok 4, perhatiin ya jawaban kelompok 3, sama nggak? Oke, hasil jaraknya dapat 28 km. Sama kelompok 4 jawabannya? Sama jawabannya? Makasih kami ambil. Oke, untuk perpindahannya dapatnya 20 km. Sama kelompok 4 jawabannya? Oke, berarti benar ya. Untuk soal yang ketiga, silakan April ambil kelompoknya. Tulis di sampingnya ya.
kelajuannya dapatnya 14 km per jam. Sama kelompok 6 jawabannya. Oke, untuknya kecepatannya dapatnya 10 km per jam. Sama jawabannya kelompok 6? Sama. Oke, sama. Sampai sini masih ada yang belum paham? Oke, gak apa-apa, angkat tangannya yang belum paham. Kita jelasin dulu. Oke, silakan Sadra. Bagaimana yang belum pahamnya? Bagian kelajuan dan kecepatan. Oke, kelajuan dan kecepatan. Kita ulangi ya kerjaan video tadi. PQR. Terus Setelah waktu yang ditempuh, habis dari P ke R adalah 120 menit. oke, waktunya 120 menit. Apalagi? Tentukan besarnya kelajuan dan kecepatan bersepeda HP. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan. Oke, ini tadi jarak. Oke, untuk semuanya perhatiin dulu. Untuk nyari kelajuan tadi apa rumusnya? S per T ya. S ini apa tadi? Oke, jarak. Sekarang yang diketahui di soal udah ada belum jarak? Oke, jadi kita nyari jaraknya dulu. 12 ditambah tambah 16. Berapa? 28 km. Oke, jadi di sininya kita buat lagi sama dengan 28 km. Waktunya tadi berapa? 2 jam. Oke, 120 menit. Jadiin 2 jam. Jadi dia dibagi 2 jam. 28 dibagi 2 berapa? 14. Jadi hasilnya 14 km per jam. Oke, jawabannya 14. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke kecepatan. Rumusnya apa? Sama dengan delta S per T. Delta S per T. Delta S-nya apa? Apa tadi delta S? Perpindahan. Oke, perpindahan. Cari dulu. Apa rumus perpindahan? Kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. B kuadrat. A kuadratnya berapa? 12. A kuadrat 12. B-nya berapa? 16. 16 kuadrat. Oke, 12 kuadrat artinya 12 dikali 12, bukan 12 dikali 2. Berapa 12 dikali 12? 100. 4. 16 dikali 16? 256. Oke, 256. Kita jumlahin hasilnya 400. Oke, 400. Karena ini masih dalam kuadrat, jadi kita akarkan. Jadi sama dengan akar 400. Bilangan berapa yang dipangkatkan 2 hasilnya 400? 20. Jadi hasilnya 20 km. Jadi delta S-nya berapa tadi? 20 km. 20 km.
T-nya berapa? 2 jam. 2 jam. Oke, 20 dibagi 2 berapa? 10. Jadi hasilnya 10 Kilometer per jam. jam. Oke, sampai sini paham? Oke, Fadlan, udah ngerti? Oke, udah ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan berdiri. Ya, ada apa aja? Yang kedua, ya, yang ketiga. Oke, yang terakhir? Oke, udah. Terima kasih ya. Oke, jadi kita ulangi yang sudah kita pelajarin hari ini. Itu yang pertama ada pengertian gerak. Gerak itu artinya berpindah tempat atau berpindahnya posisi suatu benda. Misalnya tadi, contohnya sudah dikasih tahu dari asrama ke ruang kelas, artinya sudah bergerak. Oke, unsur-unsur dalam gerak itu ada 4. Tadi sudah disebutin. Yang pertama ada jarak dan perpindahan. Yang kedua ada kelajuan dan kecepatan. Yang ketiga kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Yang keempat percepatan dan perlambatan. Oke, sampai sini paham semua? Oke, berarti untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Oke, tugas untuk pertemuan berikutnya. Karena tadi unsur-unsur dalam gerak itu kan ada 4 kan? Tadi hari ini baru kita bahas 2. Jadi tugas kalian di rumah baca masing-masing LKS-nya tentang kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata sama percepatan dan perlambatan. Nanti jadi pas Ustazah jelasin minggu depan kalian udah tahu semua. Paham? Oke, paham. Sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,